dari awal bahkan sampai akhir sudah menjadi perdebatan. Dari awal kelahiran sampai dia disalib selalu menimbulkan perdebatan. Ketika ia dilahirkan, Herodes merasa ada orang yang disaingi, ada orang yang menyaingi, yaitu Yesus. Karena itu Herodes berusaha sedemikian rupa untuk mencari bayi Yesus. Untuk apa? Untuk dibunuh. Dan dia berusaha mengelabui orang-orang Majus untuk mencari lalu melaporkan kepadanya. Tapi karena nggak ada laporan, Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak balita. Itu cerita kelahiran. Ketika Yesus dewasa, menimbulkan pro dan kontra lagi. Jadi memang Yesus ini sumber malapetaka. Masih koma ya, jangan, belum titik. Sumber malapetaka bagi orang yang memang tidak suka. Bagi yang suka pasti bukan sumber malapetaka. Karena itu kita lihat dalam kiprah Yesus selama kurang lebih 3 tahun terjadi pro kontra. Bahkan Yesus dikatakan selalu menimbulkan kebingungan. Anda ini Mesias atau bukan sih? Dan kebingungan ini membuat kebencian semakin hari semakin bertambah, dan akhirnya ada sebuah gerakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Jadi sekali lagi dia menimbulkan pro dan kontra. Dalam bacaan kita, begitu Yesus disalib, timbul pro dan kontra juga. Udah disalib padahal. Pro dan kontranya apa? Pilatus menyuruh menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Imam-imam kepala marah, nggak bisa, dia bukan raja orang Yahudi. Dia hanya ngaku raja orang Yahudi, ya kan? Itu beda tuh. Ya. Yesus raja orang Yahudi dengan Yesus ngaku-ngaku raja orang Yahudi beda. Ya. Perbedaan satu huruf aja merubah makna atau substansi dari bahasa. Dan bagi para imam kepala nggak gampang itu menuliskan Yesus orang Nazaret raja Yahudi, nggak bisa. Karena imam kepala minta kepada Pilatus, jangan tulis itu. Tulis, katakan begini, katanya akulah raja orang Yahudi. Padahal Yesus nggak pernah bilang bahwa saya raja orang Yahudi. Nggak pernah. Tapi memang ada sebuah kekuatan yang mau menjatuhkan Yesus, sampai-sampai harus dikatakan bahwa kataku aku adalah raja orang Yahudi. Seolah orang-orang imam kepala ini mau menaruh di mulut Yesus suatu pengakuan.
bahwa ya saya orang raja orang Yahudi. Ingat ya renungan kemarin ya, kita nggak butuh pengakuan, Yesus nggak butuh pengakuan. Tapi imam-imam kepala tetap mau paksa, dia harus seolah-olah dia ngaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tapi menarik kata Pilatus enggak. Apa yang tertulis biar tertulis. Apa yang aku katakan tetaplah tertulis. Pilatus enggak tahu. Pilatus enggak mau mengatakan bahwa Yesus sendiri yang mengaku raja orang Yahudi. Bagi Pilatus, Yesus memang raja orang Yahudi. Wah, ini menarik ya kalau kita melihat dialektika percakapan dan dialektika bahasa. Nah, ini benar. Bahwa pengakuan itu justru datang dari Pilatus, bukan dari imam-imam kepala yang menjadi representasi orang-orang Yahudi. Kita tahu dan bahkan sampai sekarang kita mengatakan bahwa Pilatus itu bersalah terhadap Yesus. Pilatus bersalah karena dia menyalibkan Yesus. Bahwa dia terpaksa menyalibkan Yesus, betul. Pilatus bilang, orang ini nggak ada salahnya, ya kan? Nggak ada salahnya. Apa salahnya? Nggak ada, itu urusan kalian. Nggak. Kalau kalian marah bahwa dia ngaku Mesias misalnya, ya urusan kalian. Pilatus nggak mau masuk dalam konteks agama. Agama urusan kalian. Kalau politik urusan saya. Kita kan sering kali nyala-nyalain Pilatus kan. Kita lupa bahwa yang memaksa Pilatus menyalibkan Yesus itu orang-orang Yahudi. Yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Ada sebuah apa namanya? Ada masa yang ngamuk, ya, masa yang ngamuk yang bisa menimbulkan huru-hara. Itu membuat Pilatus harus berhati-hati. Dan dia harus berhati-hati nih. Kalau dibiarin, silakan aja huru-hara jadi persoalan dia. Perang, rame. Lalu tapi kita lihat Pilatus kan enggak juga nyalipin Yesus kan? Enggak. Dia sengaja ambil Barabas ya. Nih, kalian tahu kan ini kacau nih, jahat banget. Gimana? Kita salipin Barabas saja, jangan Yesus. Dia ini kacau. Apa kata orang-orang Yahudi? Enggak, lepasin aja dia, biar Yesusnya. Tuh kan? Jadi Pilatus enggak seperti yang ibu bapak bayangin. Salah banget. Kita ini karena sering kita nyalain orang, jadi kita maunya Pilatus salah terus. Iya, bahwa dia enggak konsisten dengan hukum, iya. Tapi kalau dalam situasi chaos bisa mengakibatkan chaos, ya pemimpin itu kan harus bijaksana. Pilatus salah enggak? Menurut saya enggak. Dia enggak konsisten secara hukum ya. Tapi ada pertimbangan yang patut dihargai. Ya.
Karena itu jangan heran kalau akhirnya Pilatus ngaku Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Sebuah pernyataan yang tidak dikatakan oleh orang Yahudi. Sebuah pernyataan yang dalam tanda kutip dikatakan oleh orang kafir. Kalau mau pakai istilah kita sekarang, justru orang kafir yang ngakuin bahwa dia raja orang Yahudi. Sementara yang bukan kafir marah, enggak, dia bukan raja kan. Ibu bapak, jangan-jangan dalam kenyataannya justru orang yang tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, justru praktek hidupnya persis seperti yang diajarkan Yesus. Ketimbang kita yang setiap hari Minggu mengaku aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi dan segala macamnya dan segalanya, justru dalam perilaku hidupnya bertentangan dengan ajaran Kristus. Pertanyaannya, mana yang Kristen? Kita sepanjang Kristen terus, mana yang Kristen? Orang yang tidak percaya pada Kristus tapi perilakunya persis seperti Kristus, atau orang yang ngaku-ngaku percaya pada Kristus tapi perilakunya 160 derajat berbeda dengan yang diajar Yesus. Jadi perdebatan ini implikasinya itu implikasinya dalam sekali. Dan kita perlu bertanya pada diri kita, apa iya kita Kristen? Atau sebetulnya enggak? Kita hanya Kristen dalam pengakuan, tapi bukan Kristen dalam kelakuan. Hitung berapa jumlah orang Kristen di dunia, lalu hitung berapa yang ikut berbuat seperti Yesus. Dan jangan nggak sampai 2% di dunia ini yang hidup seperti yang diajarkan Kristus. Pertanyaannya, apakah kita masuk di dalamnya? Atau sebetulnya tidak? Nggak perlu dijawab, ibu bapak renungin aja sendiri. Lihat apa yang ibu bapak buat, apa yang kita buat. Sehingga dari situ kita tidak menjadi orang yang senang menghakimi orang. Ya. Seperti Pilatus kan nggak menghakimi orang. Padahal harusnya dia punya power untuk menghakimi. Ya. Siapa yang menghakimi? Ya orang-orang Yahudi yang direpresentasikan lewat imam-imam kepala. Wah, sedih sekali kalau kayak gini. Bahwa ternyata banyak orang Kristen yang bukan hidup seperti Kristus. Tidak bisa menjadi sebuah pengakuan dalam hidupnya bahwa iya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi.
Apakah kita menjadikan Yesus sebagai raja kita satu-satunya dalam hidup kita, atau yang lain? Jangan-jangan yang kita jadikan raja dalam hidup kita adalah kekuasaan kita. Jangan-jangan yang menjadi raja buat kita adalah uang kita. Jangan-jangan yang jadi raja buat kita adalah kekayaan kita. Jangan-jangan yang menjadi raja dalam hidup kita adalah kedudukan kita, bukan Yesus. Tapi bisa ngaku Yesus gitu, ya kan? Kenapa? Karena untuk membedakan benar apa enggak itu kan adanya dalam hati dan dinampakkan dalam perbuatan. Jadi debat ini dalam sekali maknanya. Ya. Yesus mah ya disalib aja dia. Yang meributkan yang nyalip. Yesusnya disalib aja. Kita harus bertanya pada diri kita, jangan-jangan dalam hidup kita hampir setiap hari justru kita menyalibkan Yesus. Tiap hari. Ya. Tiap hari, bisa jadi tiap hari. Bu Bapak renungin, benar nggak? Saya berharap enggak. Tapi jangan-jangan iya. Bahkan bukan hanya perdebatan itu. Ada banyak prajurit yang namanya prajurit, ya kan? Prajurit yang namanya prajurit, sersan gitu kan, terus kopral, ya biasa lah gitu-gitu lah. Ya. Prajurit ini mah gak usah terlalu dipikirin. Yang bermasalah kan bosnya kan, prajurit ini. Dan karena itu prajurit sampai membagi-bagi pakaian Yesus. Dan sudah dinubuatkan itu ya, bahwa karena ada orang-orang yang akan membagi pakaianku dalam masjid. Jadi prajurit hanya sekedar menggenapi nubuat. Dan dia adalah prajurit. Tapi dalam Injil lain juga kan justru prajurit yang mengatakan, wah ini beneran nih, ya kan? Tuh prajurit. Murid Yesus itu banyak, ya. Yang dekat dengan dia ada 12. Belum lagi yang perempuan-perempuan. Dia selalu dikelilingi oleh murid-muridnya setiap saat. Yang suka ngotot juga ada. Tapi pada saat Yesus disalib, Yesus seolah berjalan sendiri. Dalam cerita kitab Yohanes ini memang tidak diceritakan soal siapa Petrus ya yang ngamuk-ngamuk. Injil Yohanes mau menceritakan bahwa pada akhirnya Yesus harus berjalan sendiri menghadapi tragedi hidup. Bapak, memang gak mudah ikut Yesus. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita ditinggal oleh banyak orang dan bahkan ditinggal oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Disitulah dipuji, disitulah dipuji, disitulah teruji
orang-orang yang dekat dengan kita itu. Betul dia dekat dengan kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, atau dia dekat dengan kita hanya karena kebetulan kita sedang lebih. Karena sedang lebih, ada yang diharapkan didapat dari kelebihan itu. Paling sedikit sebelum Yesus disalib, kan murid-muridnya masih berpikir bahwa Yesus akan menghancurkan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin politik, dan Yesus akan merebut menjadi kaisar. Karena itu murid-muridnya dekat. Begitu dilihat, ya ini mah kalah ini, menjauh semua. Ya, menjauh semua. Jadi ibu bapak, terkadang untuk menjadi orang benar, kita harus menerima kenyataan bahwa kita sendirian. Orang yang tadinya dulu dekat sama gua, kok sekarang pergi gitu kan. Kalaupun nggak pergi, hanya lihat dari jauh. Lihat dari jauh. Lompat gak nih Yesus dari sana? Mudah-mudahan lompat. Nggak lompat. Karena nggak lompat, ya menjauh aja. Lalu siapa yang masih ada? Ini penting. Yang masih ada adalah perempuan. Yang masih ada perempuan. Laki-laki yang kuat, yang so jago-jago itu jauh, menjauh. Yang masih ada di samping salib Yesus perempuan. Maria Magdalena dan ibu. Ini cerita, ini pesannya juga luar biasa. Bahwa di dalam perspektif Kristen dan dalam perspektif iman, cerita Injil, nggak betul bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Jadi bapak-bapak yang so tahu, berhenti so tahu. Bapak-bapak yang merasa jadi kepala, lu bukan kepala. Bapak-bapak yang merasa berkuasa, jangan sok-sokan lu nggak hebat daripada perempuan. Jadi perempuan itu luar biasa. Karena itu ya, nah ini anak kakek saya ada 4 orang perempuan keren. Dan pernyataan Yesus, ibu, inilah anakmu, itu kan sebuah perasaan ditinggal kan, nggak ada siapa-siapa. Ibu, inilah anakmu. Bapak bayangin, berimajinasi ketika disalib, nggak ada lagi orang-orang yang dekat dia, lalu dia bilang, ibu, inilah anakmu. Wah, sedih sekali. Sedih. Merasa tertinggal.
Dan memang kitab Injil Yohanes mau menceritakan ketertinggalan itu, merasa tertinggal itu dengan cara ini. Dia tidak dengan cara Eloi, Eloi lama sabachthani ini, tidak dengan cara itu. Eloi, Eloi itu dalam kitab Injil Sinoptik. Injil Yohanes itu. Injil Yohanes cukup katakan, Ibu, inilah anakku. Suatu perasaan ditinggal oleh semua orang, dan bisa jadi juga ditinggal oleh Bapa. Karena itu baik atau buruknya Anda, sukses atau tidak suksesnya Anda, ada peran yang sangat besar dalam diri Anda, yaitu ibu Anda. Bapak mau udah saya ke Bapak. Ya. Kan bisa ditanya, Yusufnya kemana nih? Yusuf memang kacau Yusuf. Ya, sampai mati ada tuh Yusuf. Ada nggak? Buka aja Injil itu nggak ketemu tuh Yusuf. Hanya Maria ibunya setia. Ya nggak bisa buat apa-apa, dia memang nggak bisa buat apa-apa. Kan nggak mungkin bisa melawan. Tapi bagi Maria cukup ada di sampingnya, itu sudah lebih dari cukup. Ibu bapak ketika orang merasa kalah dalam hidupnya, ketika barangkali dia merasa kalah karena dia jatuh, kita nggak tahu kan orang itu. Kalau ketika dia jatuh, kalau dia merasa kalah, janganlah Anda menjadi bagian dari orang-orang yang ikut menyalahkan, membuli dengan sejumlah alasan-alasan. Kalau orang udah jatuh, udah kalah, ya udah juga jatuh kalah. Yang dibutuhkan bukan pembulian, yang dibutuhkan adalah kehadiran kita di sampingnya. Caranya ya barangkali nggak harus ada terus di sampingnya, tapi cukup dengan diam. Diam itu sudah menolong. Kita ini seringkali nggak mau diam, nggak ngomong, hanya nyerahkan terus nggak penting jadi penting. Kenapa? Karena hanya dengan diam kita tidak menambah persoalan hidup dari orang itu. Kalau sedikit kalau kita mau berbacot, ya berbacotnya sama Tuhan aja. Tuhan, jangan ingatkan, rubah, bukan menjadi perguncingan. Perguncingan di mana-mana. Lalu seolah-olah yang mengguncingin itu udah lebih betul daripada orang itu. Ya. Kenapa? Karena setiap orang sebetulnya punya kelemahan, cuma belum ketahuan. Nanti kalau udah ketahuan baru. Jadi ketika ada orang merasa kehilangan, ditinggal, jadilah seperti Maria.
cukup duduk di sampingnya, udah melihat ke atas dalam dalam perasaan yang sedih itu, mau ngomong nggak bisa, mau apa nggak bisa, melawan nggak bisa. Ibu bapak, ibu-ibu yang paling bisa menghayati ini. Bagaimana ketika misalnya melihat anaknya dalam tanda kutip menghadapi persoalan lalu nggak bisa apa-apa. Punya anak pintar, mau sekolah susah, itu stres. Ibunya mau ngomong nggak bisa, apa nggak bisa. Warga Cimacan tahu diem aja, itu dia. Padahal jalan kerjain terus. Kenapa nggak bisa, ya bantu, kan gitu. Kalau diem aja, sayang. Ibu, inilah anakmu. Apa? Ini jawaban ibunya. Dia bilang, nggak bilang, nah tenang ya, kuat ya, enggak. Ibunya cuma bilang, inilah ibu. Dua kata pendek, tanpa panjang-panjang, tanpa bersayap, tanpa menggurui, tanpa. Dia tapi punya kedahsyatan, punya kedalaman, punya kekuatan yang luar biasa dengan mengatakan, inilah ibu. Wah, pendek, tapi punya kedalaman. Bukankah Allah kita juga begitu? Dia bicaranya pendek-pendek, tapi punya kedalaman. Ibu, inilah anakmu. Anakku, inilah ibu. Perkataan itu sudah cukup memberikan kekuatan bagi Yesus. Lewat ibadah perjamuan kudus ini, semuanya kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, yuk mari kita sedikit ngomong. Tapi ketika kita ngomong punya kedalaman makna, punya kekuatan yang merubah, yang memberikan kekuatan. Kita akan makan dan merayakan perjamuan kudus. Roti dan anggur itu sederhana. Roti sama anggur sederhana, nggak pakai daging, nggak pakai apa. Roti dan anggur, makanan biasa, makanan sehari-hari. Tapi walaupun sederhana, punya kedalaman makna. Bahwa roti dan anggur ini adalah simbol bahwa tanpa ngomong banyak, Allah bertindak, memberikan keselamatan bukan saja bagi Anda dan saya, tapi bagi seisi dunia. Lewat perjamuan kudus kita diajak untuk merayakan
merayakan agar kita ada di tengah-tengah dunia yang ditandai dengan pergumulan yang begitu berat. Mari Ibu Bapak, buatlah diri Anda ada di tengah-tengah dunia yang ditandai dengan pergumulan berat. Dengan tidak banyak ngomong, tapi banyak berbuat karena menghayati kematian yang sudah Allah berikan bagi kita demi memperoleh keselamatan. Jangan lihat kalau tidak nampak, tapi lihat dan tertunjukkanlah pikiran dan seluruh perasaan kita pada pengorbanan Kristus yang mengatakan, Ibu, inilah anakmu. Dan jawablah, ya,